Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Saya Ricky Ramadan, pengurus komunitas BBB Indonesia. Rekaman ini adalah episode kedua yang berisikan praktek dan tanya jawab webinar berjualan di marketplace-nya Facebook, diselenggarakan pada tanggal 6 Desember 2020 oleh komunitas BBB Indonesia bekerjasama dengan Krista Media. Silakan menyaksikan. Dari penjelasan Mas Riki tadi, semisal teman-teman sudah ada muncul pertanyaan, monggo ditulis di kolom chat. Itu ada format, jadi namanya siapa, dari kota mana, kalau perlu nama usahanya apa, biar saya sebutin. Itu promosi ya di acara malam ini. Terus pertanyaan, 2 pertanyaan aja, satu penanya ya. Oke, monggo Mas Riki. Oke, ini lanjut ya. Kita langsung praktek ya. Jadi ini kalau kita tampilan buka Facebook beranda kita di PC atau di komputer ya. Kan seperti ini. Untuk posisi Facebook Marketplace sendiri itu ada di sini. Kalau kita klik, nanti akan masuk ke tampilan utama dari Facebook Marketplace. Sekarang kita analogikan kalau kita sebagai pembeli. Kalau kita sebagai pembeli, itu ada 2 cara. Pembeli itu mencari produknya. Yang pertama adalah langsung ke telusuri. Misalkan cari cincin titanium pria keren. Nanti akan muncul di sini banyak sekali orang jualan cincin. Ya, seperti ini nih. Ada yang cincin pria gratis. Jadi mungkin strateginya mereka untuk menarik calon pembeli. Ada yang harganya ngasih Rp1, Rp11, Rp100. Ini mungkin nanti untuk teknik closing-nya dilakukan di saat calon pembeli itu chatting kita, seperti itu. Mas Riki mungkin sambil ini kan dari sisi pembeli bisa dipraktekkan juga, bukan cincin Mas, mungkin makanan, keripik tempe mungkin. Oke. Jadi ini contohnya tadi cincin ya. Ini kan banyak. Nah ini seperti produk kita, produknya juga ada muncul. Seperti itu. Kalau misalnya kita cari makanan, ini dengan cara pembeli yang pertama ya, melalui mengetik kata kunci seperti ini. Misalkan saya cari cemilan enak. Soalnya saya belum tahu nih, pengen cari makanan apa, tapi saya pengen cari cemilan yang enak. Biasanya pembeli seperti itu, akan diklik. Nah, di sini akan muncul beberapa produk. Basreng, cemilan enak. Nah, ini bisa diperhatikan ya. Kebanyakan judul yang muncul adalah makanan enak, cemilan enak, yang berkorelasi dengan kata kunci yang diketikkan di sini. Jadi kalau misalkan kita jual makanan, itu nggak apa-apa kita masukkan nanti di judul produknya itu, misalnya cemilan enak, cemilan murah, cemilan gurih, atau apa. Karena kan kita nggak tahu nih, konsumen ini nyarinya apa. Kadang kan kalau konsumen kan ada yang nggak spesifik, ada yang spesifik. Misalkan dia sudah ada nih, saya pengen cari basreng, tinggal diklik basreng. Tapi ada juga yang seperti saya tadi, saya pengen cemilan enak, tapi nggak tahu cemilan apa, makanya saya ketik seperti ini. Jadi nggak apa-apa ini dimasukkan di unsur judulnya, agar produk kita di saat orang mencari ini akan bisa tampil di halaman seperti ini. Ini harganya macam-macam, ada yang gratis 10.000, ada yang begini, foto produknya seperti ini. Cuman harus diperhatikan kalau kita memang mempunyai foto produk yang lebih profesional, itu biasanya konsumen akan lebih percaya seperti itu. Yang lebih jelas resolusinya. Contohnya kayak gini, sotong gurih nih kalau saya klik. Ini kan kurang jelas nih, sotongnya banyak seperti ini. Maksudnya sotong seperti apa? Meskipun dia tuliskan seperti ini, ada harganya di sini, cuma fotonya terlalu kecil dan kurang jelas. Mending misalkan yang seperti ini. Keripik seblak. Ada labelnya, ada kritiknya secara detail. Mungkin di sisi lain. Ya kan fotonya banyak dia. Secara detail di zoom-nya lagi. Jadi calon konsumen itu lebih percaya. Oh ini produknya seblak nih, kayaknya enak nih. Kalau di zoom kayak crispy gitu. Kemudian di deskripsinya, mungkin ini deskripsinya kurang lengkap ya, kurang menarik. Dia hanya menampilkan seperti ini aja. Isinya, Mas Riki, untuk foto, Mas Riki, untuk foto itu kan tadi kan 10 ya. Nah, satu produk itu bisa sampai 10. Betul. Biasanya nih pengalaman kalau belanja online atau pembeli yang nanya itu real pic sis, real pic kan nggak gitu ya, itu bisa ya ditampilkan ya? Bisa.
Jadi ini kan kita kan pertama kan kalau di foto awal ini kita itu harus menciptakan sebuah apa ya, sesuatu yang beda di pesaing-pesaing kita. Jadi orang kalau mencari pasti tujuannya itu ke produk kita. Karena misalkan produk kita ini resolusinya lebih tajam atau brightness-nya itu lebih 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 kelihatan jelas produknya. Itu akan membuat calon konsumen itu tertarik dan mengklik duluan. Baru nanti di foto-foto berikutnya kita cari detailnya seperti ini. Atau kalau kita ada real pic-nya dengan kita memegangnya secara asli gini dimasukin nggak apa-apa. Atau ada foto testimonial dimasukin juga nggak apa-apa untuk meningkatkan kepercayaan calon pembeli seperti itu. Jadi kalau untuk di awal ini selain judul, foto yang sangat berpengaruh untuk calon konsumen mau mengklik produk kita juga. Karena kan ini saingannya banyak banget nih. Saingannya banyak banget kalau kita mencari cemilan enak. Kemudian untuk tipe konsumen yang kedua, itu biasanya dia mencari berdasarkan kategori. Dia nggak menuliskan di pencarian ini. Dia nggak nuliskan di sini, tapi dia langsung ke kategori. Misalkan dia mencari apa namanya, mencari misalnya alat musik. Alat musik ini kan dia nggak tahu nih alat musik apa. Nah ini tadi ya, belanja berdasarkan kategori. Ini yang saya maksud tadi. Kalau calon konsumen kita itu apa namanya mencari berdasarkan kategori, kita bisa memasukkan nih label ini di situ. Nah, jadi di saat dia misalnya mencari produknya itu melalui kategori, misalnya dia bisa memilah, oh saya mencari ukulele, diklik ukulele, akan muncul ukulele semuanya. Selain judul, kategori yang tadi yang saya jelaskan tadi juga cukup berpengaruh seperti itu. Oke, Mas Riki bisa langsung praktek untuk upload, Mas Riki. Oke. Jadi pembeli sudah paham. Oke, siap. Ini jadi sisi pembeli seperti itu ya. Kemudian kalau kita sebagai penjualnya, cara uploadnya gimana? Kita kembali lagi ke halaman depan, misalkan biar nggak bingung ya, Bapak Ibu ya. Dengan kita klik marketplace, kita tinggal langsung aja di sini ada tulisan jual barang. Nah, nanti tampilannya seperti ini yang saya sampaikan tadi. Mau jual barang, jual kendaraan, sewa rumah jual rumah atau lowongan kerja. Karena kita di sini sebagai penjual barang, kita tinggal klik ini aja. Kemudian nanti tampilannya kan seperti ini, baru kita tambahkan foto. Tambahkan foto kita ambil. Hanya kita punya 10. Masukin aja semua 10, nggak apa-apa. Seperti ini. Otomatis dia akan mengupload. Kemudian sambil kita nunggu foto kita ini selesai upload, kita bisa nuliskan judulnya. Misalnya ini produk saya adalah cincin wanita titanium. Besar kecil penulisan huruf mempengaruhi nggak, Mas Riki? Kalau untuk besar kecil sih enggak sih sebenarnya, karena ini kan cuma untuk biar enak aja dibaca. Jadi kalau saya itu judul itu pasti huruf depannya itu saya kasih apa namanya kapital, huruf besar, agar bacanya itu mudah, nggak yang kecil semua. Jadi masih ada penekanan meskipun nggak besar semua, kayak orang marah seperti itu. Setelah kita nuliskan judul sesuai dengan kata kunci kita harus masukkan harga. Harga ini terserah kita mau nyeting Rp1 atau gratis Rp0, Facebook nggak masalah. Nanti kan terjadi closingnya kan tetap negosiasi atau deal-dealan melalui form chat messenger-nya itu tadi. Cuma kalau saya senang dengan harga aslinya, kan 49.500. Karena jadi konsumen itu tahu, oh produk ini harganya segini. Di saat kita menginfokan harganya, mereka nggak kaget atau nggak lari. Seperti itu. Jadi sudah jelas duluan. Kemudian setelah harga kita lari ke kategori. Nah ini, kategori jangan sampai salah ya, Bapak Ibu ya. Kalau memang jual perhiasan, itu bisa. Kalau misalnya bingung, cari aja satu-satu yang relevan. Kalau misalkan perhiasan ini saya di ini, pakaian aksesoris, perhiasan aksesoris. Kalau misalkan makanan, kalau makanan di sini nggak ada, itu nanti kita bisa milih ke lainnya. Ini, di iklan baris lainnya. Jadi kalau memang misalnya makanan nggak ada,
itu nggak masalah. Tulis di lainnya aja. Tapi kalau memang ada di sini, nggak apa-apa. Misalnya ini keluarga ini juga bisa dimasukkan. Misalnya makanan untuk kesehatan, bisa dimasukin di kecantikan ini. Yang penting itu masih relevan. Sesuai dengan kategori dan produk yang kita tawarkan. Seperti itu. Karena memang di sini Facebook itu agak terbatas. Cuma masih bisa kita anukan yang sedikit-sedikit relevan, yang mental-mental seperti itu. Setelah kategori, baru kita kondisinya. Kondisinya mau baru, atau bekas seperti baru, atau bekas yang masih baik, atau bekas yang ada cacat atau rusak. Jadi ada beberapa pilihan di sini. Kalau memang jual produk baru, ya produk baru. Nah, kalau merek ini opsional ya. Kalau memang punya brand, nggak apa-apa diisi. Kalau nggak punya, nggak diisi pun nggak apa-apa. Karena sifatnya ini adalah opsional. Kemudian ini deskripsinya. Deskripsinya ini kalau bisa sejelas mungkin. Sedetail mungkin. Kalau saya biasanya sih karena saya basicnya itu jual di marketplace, saya ambil deskripsinya ini melalui marketplace saya. Jadi misalkan produk wanita, saya akan ambil di sini misalkan, saya copy paste aja produk saya masukkan di sini. Nanti akan muncul di sini deskripsinya. Kita jelasin bahannya apa, spesifikasi di mana. Pokoknya sejelas mungkin agar konsumen itu bisa masuk ke messenger kita. Tidak terlalu banyak yang ditanyakan, tapi lebih fokus ke beli atau tidaknya, closing atau tidaknya. Seperti itu. Nah, kemudian label produk, ini yang saya katakan tadi. Itu bisa dimasukkan label yang muncul tadi. Cara ngeceknya juga bisa seperti tadi. Nah, gini. Misalkan kita tadi bicara makanan ya. Makanan kan karena kategorinya di sini kan nggak keluar. Yang kita cari iklan baris, lain-lain. Nah, ini kan ada nih. Ini bisa kita masukin. Misalkan barang rumah tangga. Nah, ini kan banyak nih. Biar lebih spesifik, kita bisa masukin di semua. Misalnya peralatan, produk mandi, tempat tidur. Jadi gini. Tapi semisal dikosongin bisa Mas ya? Dikosongin bisa, cuma lebih baik diisi. Karena kan tidak menutup kemungkinan kita dapat lead di situ nantinya. Ini peralatan. Kita klik tambah. Habis itu produk mandi. Mas jadi biar nggak terlalu kemalaman bisa dipercepat mungkin. Ya, siapa? Ayo. Jadi nanti di sini bisa sampai 20 baris. Terserah nanti sesuai dengan relevansi produknya. Setelah itu, ini sudah disetting lokasinya di Surabaya. Kita bisa setting terserah lokasinya di mana. Jadi nanti untuk radius pencariannya itu bisa diukur di sini. Baru kita terbitkan produk kita. Nah, sebentar Mas Argi, ada nyambung dengan lokasi. Ini ada pertanyaan dari Mas Tantowi dari Madura, jualan rengginang. Saya pernah tanya posisi di mana ke penjual ya, dia sebagai pembeli. Posisi di mana? Ternyata dia ngomong di Jakarta, padahal di Facebooknya itu ditulis lokasi di Surabaya. Ini gimana, Mas? Nah, itu mungkin bisa juga faktor dari pembeli. Pembelinya itu dia bisa merange lokasinya itu lebih jauh. Contohnya begini. Nah, ini kan ada nih, Surabaya. Nah, bisa juga pembelinya ini men-settingnya langsung Indonesia. Atau radiusnya itu sampai dengan 500 kilo. Nah, ini dia bisa settingnya di sini, bisa diterapkan. Yang muncul di sini tuh tidak hanya Surabaya. Bisa jadi sampai, yang seharusnya kalau sebagai pembeli, radiusnya dipilih yang terdekat aja ya? Betul. Kayak ini ya, misalnya muncul ini ada Boyolali, ada Banjar, Cirebon. Karena radius pembelinya di settingnya sampai 500 kilo. Kalau dia dipersempit begini, otomatis dapatnya di Surabaya aja. Seperti itu. Lebih terpecik di situ. Lanjut Mas, di penjual. Jadi kalau sudah, nanti akan seperti ini. Nanti akan ada tulisan tawaran ini sedang ditinjau. Ini paling cuma 10 menit lah. Kalau memang tidak ada kesalahan atau barang-barang ilegal yang dianggap Facebook tidak boleh, insya Allah pasti akan tayang. Itu. Kemudian kita bagaimana cara promosinya tadi? Nah, ini kan
Yang secara gratis itu bisa melakukan bagikan. Kalau bagikan ini ada pilihan. Yang pertama adalah tawarkan lebih banyak tempat. Nah, ini kita bisa tawarkan nih ke grup mana aja. Jangkau lebih banyak grup. Tapi karena saya tidak join grup di sini, jadi tidak muncul. Biasanya di sini akan muncul. Ada beberapa grup, kita bisa masukkan di situ maksimal 20 grup dalam satu kali posting. Jadi kita nggak perlu nih masuk grup satu-satu. Kita tinggal bagikan satu kali, kita pilih grup mana aja yang dimasukin, posting, otomatis secara bersamaan akan masuk penawaran kita di grup tersebut. Betul. Kemudian yang kedua, bagikan tawaran ini adalah sebagai status. Kalau kita kira ini sebagai Facebook pribadi, nanti akan muncul sebagai status kita. Nanti akan muncul dan dari sini. Nanti akan muncul di sini saya posting ini. Coba ya, misalnya saya posting ya. Saya posting begini. Nanti akan muncul di beranda saya yang di sini. Nah, jadi semua pertemanan saya kemungkinan bisa melihat penawaran dari produk saya ini. Seperti itu. Tanpa kita harus upload lagi di sini. Tinggal bagikan aja bisa langsung upload secara detail di sini. Kemudian yang ketiga, kalau kita mempunyai teman nih, kita pengen masukkan ke dindingnya dia. Siapa nih temannya? Kita tinggal klik aja di situ. Misalkan ada satu teman. Ini. Kita tinggal tulis saja di situ. Nanti otomatis akan muncul ke dinding teman kita. Kalau kita terlalu sering melakukan itu, takutnya teman kita risih, kita yang diblok seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita izin dulu ke teman kita kalau ingin berbagi di profil teman. Kemudian yang ini adalah di grup. Nah, kalau itu tuh biasanya grup jual beli. Kalau ini biasanya kita ke grup-grup yang bukan jual beli. Misalnya grup-grup komunitas apa. Kita juga bisa bagikan di sini. Seperti itu nanti formatnya kan seperti ini. Kita juga bisa menandai semua grup yang kita joinkan seperti itu. Kemudian yang keempat, bagikan ke halaman. Kalau kita punya fanpage seperti ini, kita tinggal bagikan aja ke fanpage kita. Nanti otomatis dia akan terposting di fanpage kita ini. Untuk menjadikan reminder kepada follower kita bahwasanya kita punya produk baru. Nah, kan muncul kan di fanpage kita. Kemudian yang terakhir, kirim messenger. Kalau kita punya kontak yang banyak, kita tinggal kirim aja penawaran kita kepada siapa gitu. Hanya kirim begini. Nanti otomatis langsung ke messenger, kita kirim link kita. Kalau kita pengen ngeblas banyak, ya nggak apa-apa, tinggal kirim gitu. Kalau memang kita pengen menawarkan seperti itu. Nah, nanti akan munculnya seperti ini messengernya, penawaran kita. Kemudian yang terakhir itu salin tautan. Ini kalau kita mau share ke sosial media, misalnya kita bikin status di Instagram atau segala macam. Nah, ini adalah fitur promosi yang gratis. Kalau yang berbayar, itu ini, promosikan jualan. Nah, ini akan masuk tampilan seperti ini. Seperti Facebook Ads, tapi lebih simpel. Jadi di sini kita bisa setting harinya, mau tampil berapa hari, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Anggaran kita berapa hariannya. Biasanya kita 50.000, kita dapat menjangkau 900 orang sampai 2.600. Dengan budgetnya itu 2 hari berarti 100.000. Nanti tinggal kita setting promosikan aja. Tampilannya kan seperti ini nanti terhadap audiens yang sudah kita setting. Seperti itu. Kalau misalnya sudah nggak jadi, tinggal kita setting. Jadi seperti itu sih gambarannya dari daftar sampai media promosinya. Seperti itu. Oke, Mas Riki, sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ini juga nyambung yang tadi juga. Pertanyaan yang pertama sudah dijawab ya. Terus pertanyaan kedua ini ada dari Aci, dari Surabaya. Nama usahanya Wolu-Wolu. Pertanyaannya, bisa memantau harga pesaing seperti di marketplace layaknya Tokopedia, Shopee, Bukalapak, itu bisa enggak kira-kira kalau di Facebook ini? Terus kalau bisa bagaimana caranya? Itu Mas. Oke, saya jawab ya. Mungkin jawab dulu atau pertanyaan langsung? Kita jawab satu-satu jawab, biar enggak. Oke. Jadi memantau harga pesaing. Oke. Kalau untuk memantau harga pesaing, sebenarnya di sini tuh karena formatnya itu tidak ada perantara, jadi akan sangat susah karena
kompetitor kita itu atau orang-orang yang lain itu kadang masang harga itu asal-asalan. Kayak ini 5.000 atau 11. Karena mereka itu hanya ingin menarik lead aja untuk masuk ke chatting. Untuk informasi lebih jelasnya harus melalui chatting itu. Jadi mereka itu bikin calon konsumen penasaran untuk mendapatkan lead chatting tadi. Jadi akan sulit untuk memantau harga pasaran di sini. Jadi mending kita posting aja dengan harga kita. Karena calon pembeli pun akan sulit memilih harga termurah. Karena di sini harga termurah bisa Rp1, bisa Rp11. Dan di Facebook ini tidak ada filter kalau nggak salah untuk filter harga termurah. Jadi tampilannya ini, pencariannya ini acak secara random berdasarkan algoritmanya Facebook itu sendiri. Tidak bisa difilter berdasarkan harga termurah, harga tertinggi, ataupun produk terlaris. Gampangannya berarti gini Mas Yeri, ya, kalau mau nyari kompetitor seperti apa, ya kalau kita dulu di iklan baris di koran itu ya harus hubungi satu-satu ya. Betul. Kita harus kita survei sendiri aja. Kita pura-pura jadi konsumen. Betul, Pak. Oke, terus ada pertanyaan lagi Mas Riki dari Bu Ambar di Blitar ya. Nama usahanya Buya Food ya. Pertanyaannya yang pertama, di marketplace Facebook ini ada tertera bersponsor. Itu apakah kita membayar sponsor tersebut atau bagaimana Mas Riki? Terus pertanyaan keduanya, saya ada fanpage tapi di situ tertera juga berbayar untuk teks wilayah atau negara dengan minimal harga, bagaimana ya? Monggo, masalah ads ini Mas Riki. Jadi Bu siapa tadi Pak? Bu Ambar dari Blitar. Oke, untuk Bu Ambar dari Blitar, memang seperti yang saya jelaskan tadi ya Bu Ambar. Jadi untuk Facebook Marketplace ini ada dua metode promosi. Jadi di sini kita ada yang gratis yang seperti ini tadi, dan ini berbayar promosikan produk kita ini. Ini seperti konsepnya seperti Facebook Ads. Jadi kita menganggarkan berapa kekuatan biaya kita. Nanti Facebook sendiri yang men-settingkan dengan budget 60.000 itu bisa menjangkau 700 sampai 2.100 orang. Ini hanya menjangkau, belum tentu dia tertarik ataupun membeli karena tergantung dari konten yang kita iklankan. Untuk di fanpage itu konsepnya sama. Kalau kita misalnya promosikan, itu jatuhnya adalah berbayar. Masuknya ke Facebook Ads juga. Tergantung kita anggarannya berapa. Kalau untuk Facebook Ads sendiri, materinya nanti akan lebih banyak, lebih kompleks karena settingannya lebih rumit seperti itu. Yang pasti berbayar juga. Ya, waktunya juga terlalu pendek sekarang malam ini Mas. Kalau dijelasin ad ya. Ini mungkin pertanyaan saya sendiri ya, juga mungkin mewakili teman-teman yang lain. Kalau kita mau tertarik nih bersponsor ya, muncul logo kita bersponsor di berandanya teman-teman kita, itu pembayarannya seperti apa Mas? Kita harus bayar ke bank atau seperti apa? Mungkin pengalaman Mas Riki seperti itu. Untuk metode pembayarannya Facebook Ads sendiri, sebenarnya itu memang lebih prioritas itu adalah kartu kredit, Mastercard atau Visa. Karena Facebook sendiri itu nanti akan menarik tagihan itu tergantung kategorinya. Kalau misalkan kita baru iklan, baru memulai Facebook Ads iklan, kita itu 25.000 itu langsung di debitnya kartu kredit kita. Nanti 50.000 di debit lagi. Tapi kalau kita sudah sering iklan, nanti intervalnya itu jauh lebih panjang. Misalnya kita dikasih jatah 1 juta baru ke debit, 1 juta baru ke debit. Tapi kalau kita tidak menggunakan itu, biasanya itu bisa top up saldo melalui ini. Nah, ini misalkan kita mau top up saldo ya, tinggal di sini tambah uang. Kita bisa melalui Doku Wallet, bank transfer BNI, atau bank transfer lainnya sekarang bisa. Gitu. Jadi ini nanti jadi gini Mas Riki, teman-teman BBB Indonesia ini dari beberapa ini ya kultur ya. Jadi ada yang di kota, ada yang di desa. Kadang-kadang yang ada di desa itu tertarik bikin penjualannya lebih luas lagi, tapi terbatas dengan perbankannya itu hanya ya kita tahu BUMN ya, sebut aja BRI. Itu bisa nggak Mas kira-kira? Bisa. Oh iya. Sekarang kan ada ini transfer ada bank ini. Yang penting kalau BRI itu bisa ATM bersama, auto atau prima itu bisa dilakukan. Misalkan ini contoh ya, misalnya saya top up 100.000 dengan metode transfer ini, tinggal tambahkan dana aja. Nanti di sini akan muncul
Nah, kalau misalnya kita itu harus mengisi, kalau nggak punya NPWP, kalau kita punya Oke, NPWP bisa ditulis, kalau nggak bisa dilewati. Karena sekarang gini ya, di Facebook Ads itu dikenakan pajak. Jadi kalau kita misalkan beli saldonya itu 100.000, kita harus bayar 110.000, pajaknya 10%. oh tambahan 10% PPN Betul, ya. iya. Jadi kalau kita top up 1 juta ya berarti 1.100.000 seperti itu. Nah ini nanti akan seperti ini prosesnya, nanti akan masuk transfernya kemana seperti itu. Nanti Facebook sendiri akan ngasih rekeningnya. Seperti itu untuk pembayaran saldo. Oke, siap. Ini karena udah jam 20.30. Oke. Ada satu pertanyaan lagi mungkin saya tunggu di kolom chat, bisa jawab. Kita toleransi 5 menit lagi. Kalau nggak ada, kita close. Mungkin monggo dari teman-teman. Jadi sambil nunggu ya, sampai dengan 20.35 lah ya. Nanti kalau ada chat, kita langsung timpali pertanyaannya. Jadi sambil ngerangkum, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kalau kita beriklan di Facebook Marketplace ini sama layaknya kita beriklan di koran, ya iklan baris kayak gitu. Cuma banyak tampilannya itu sesuai dengan kebutuhan calon pembeli kita. Jadi upload aja. Kalau masalah harga kompetitor seperti apa, kita nggak bisa lihat. Jadi cuek aja kita upload, tapi jangan asal upload. Fotonya dibikin semenarik mungkin. Dari semisal 10 tadi, mungkin di 2 terakhir dikasih foto yang real pic. Kadang-kadang kalau kita sebagai pembeli pun tanyakan real pic-nya seperti apa. Takutnya kan barang itu diedit-edit ya, sehingga nampak menarik. Padahal real pic-nya nggak sesuai. Nah ini bisa ditanyakan, jadi bisa ditampilkan. Oke Mas Riki, ada satu pertanyaan lagi, nanti ini sebagai terakhir ya, pertanyaan terakhir biar nggak terlalu malam. Ini dari Bu Rahma, Kota Surabaya, nama usahanya Kedai Rahma. Pertanyaannya, saya barusan coba, saya saat klik kolom kategori ternyata tidak menemukan kategori food. Nah, jadi mungkin kelewatan lagi ya waktu materinya Mas Riki. Berarti mesti klik apa Mas? Masuk ke Mas Riki. Kalau misalnya nggak ada food di sini, kita masukkan di lainnya aja nggak apa-apa. Karena kadang kalau misalnya kita klik satu makanan ya, misalnya keripik gini ya, ini kan nggak ada di kategorinya sini. Kita bisa cari. Biasanya sih kita masuk ke lainnya aja, ke lainnya di iklan baris, kemudian di lainnya, Ini untuk kategori-kategori yang nggak ada di kategori sini ya. Cuma biasanya kalau kita misalnya pengen, kita bisa tiru kompetitor kita. Misalnya kita cari makanan tadi keripik, kita lihat dia itu masukkan di kategori mana. Kalau kita bingung, misalkan keripik khusus ini, itu nanti biasanya kan kita bisa lihat biasanya masuk di kategori mana. Nggak kelihatan ya di sini. Biasanya sih mungkin di lainnya, karena kan memang kebutuhan ini kan nggak masuk. Berarti dia nanti membaca produknya melalui keyword dari judulnya. Jadi kalau untuk teman-teman makanan, minuman, jangan khawatir, itu bisa, atau yang lainnya ya, yang kayak organizer atau apa gitu, nggak ada, itu tetap bisa ditampilkan di lain-lain ya, di iklan baris, pilih kategori lain-lain. Nah nanti tinggal benar-benar kreativitas jenengan semua dicoba di judulnya ya, dipilih. Semisal satu produk punya kreativitas sampai 10 judul ya silakan, nggak apa-apa ditampilkan. Itu ya seperti itu. Jadi monggo teman-teman dipraktekkan. Ini benar-benar sangat bermanfaat sekali. Marketplace ini dimanfaatkan untuk memperluas jaringan penjualannya teman-teman ya. Oke, Mas Riki mungkin ada terakhir mungkin. Untuk saat ini cukup sih, mungkin udah cukup jelas ya kepada itu ya. Ini mungkin saya mau menampilkan itu aja sih, misalkan ada lead yang masuk, itu biasanya saya pakai ini. Nah, misalkan ada yang tanya, apakah masih ada? Saya coba ready, harga sesuai yang tertera. Nanti masuknya di mana Mas Riki ya? Kalau Messenger. Oh, di Messenger. Di Messengernya di sini. Oke.
Jadi sekarang Messenger ini tampilannya juga baru, Om. Oke. Jadi kalau memang Bapak Ibu melalui komputer itu bisa download aplikasinya Messenger khusus PC. Oh, jadi ada di situ ya? bisa, ya, jadi di situ bisa difilter. Iya. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau ingin optimal, kita sebagai penjual itu upload dan yang lain-lainnya itu melalui laptop atau PC aja. Jadi sebenarnya bisa melalui handphone atau smartphone itu bisa. Cuma kami menyarankan sih lebih optimalnya pakai komputer atau laptop ya. Jadi biar optimal karena fitur-fiturnya kelihatan jelas. Gitu. Oke, ada lagi Mas Riki? Cukup sih untuk saat ini materinya. Komentar dari saya Mas Wahyu. Siap Pak Budi. Mungkin sebelum penutupan Pak Budi ada ini, monggo silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Riki yang mau berbagi ilmu ya. Saya cuma mengomentari tentang ini Mas Riki dan teman-teman semua bahwa kalau menurut saya ini pribadi mengenai harga itu ya speknya itu harga yang sesungguhnya. Jangan harga itu ditulis harga seperti ini. Tadi seperti saya katakan tadi dalam visi misi komunitas BBB ini, kita bisnis itu harus berlandaskan kejujuran. Anda kalau ingin sukses dimulai dengan tidak kejujuran, saya kira tidak akan bisa. Ya, jadi bisnis itu harus dimulai dari kejujuran. Karena kalau misalkan Anda tulis di situ Rp25 misalkan, tapi kenyataannya 5.000, orang itu sudah kecewa. Menganggap Anda itu tidak kredibel gitu. Anda sudah bohong di awal, Anda nggak akan dipercaya. Jadi saran saya, ya Mas Riki dan teman-teman saya, semuanya saya senang Mas Riki tadi mengatakan harga sesungguhnya. Ya cantumkan harga sesungguhnya. Tidak perlu kita menarik orang supaya datang ke Anda dengan berbohong. Itu sudah jelek sekali ya, itu dari saya Mas Rizky. Ya, mohon di share screen-nya di stop Mas Rizky. Oke, siap Pak Budi. Ya. Karena memang gini ya Pak Budi, saya juga lebih mudah kalau kita itu memberikan harga jujur. Berarti kan calon konsumen kita itu udah tertarik dengan produk kita dengan harga itu. Jadi kita agak nggak susah lagi untuk mengclosingkannya lagi. Kalau misalnya kita menipu harga murah ternyata mahal, kan kita harus menjelaskan lebih detail lagi. Seperti itu sih. Memang lebih bagusnya itu harga yang jujur. Ya, oke. Kemudian saya ini ada pertanyaan Mas Riki. Nah ini dijawab sesungguhnya ya Mas Riki. Nah ini Mas Riki kan mau berbagi ilmu seperti ini. Padahal Mas Riki kan bisnisnya jualan online. Apa nggak nambah pesaing dengan cara seperti ini? Gimana kok mau berbagi ilmu? Mau berbagi ilmu yang artinya kan secara logika itu kan nambah pesaing kan secara logika gitu. Gimana? Mas Riki kan sudah berkali-kali juga bagi-bagi ilmu di BB. Apakah dengan bagi-bagi ilmu yang Mas Riki lakukan ini bisnisnya tambah maju atau tambah mundur, Mas? Apa tambah pesaingnya? Saya jawab secara jujur ya, Pak Budi ya. Ya, silakan. Ini berdasarkan yang saya rasakan sendiri. Semenjak saya kenal dengan Pak Budi, Pak Wahyu, dan teman-teman yang lainnya, saya semakin banyak sharing, semakin banyak pengalaman baru. Dan secara percaya atau tidak percaya, kalau saya sharing itu kadang ada hal-hal yang juga dalam perkembangan bisnis saya. Jadi nggak tahu ya, biasanya omset sekian setelah sharing itu ada kenaikan, itu secara keyakinan sih kalau menurut saya, bukannya yang mengada-ada pengen itu, tapi memang seperti itu yang saya rasakan. Semakin banyak saya sharing kepada teman-teman yang lain, dari pengalaman saya sendiri ya, saya kalau sharing itu apa yang saya lakukan. Jadi kalau saya memang belum melakukan atau belum mengerjakan situ, saya nggak berani kayak misalkan ngisi acara seperti ini atau berbagi, karena memang bukan dari pengalaman saya sendiri. Kalau memang pengalaman saya nggak apa-apa saya bagikan ke teman-teman atau rekan-rekan yang lainnya. Karena menurut saya itu nggak pernah ada kompetitor bagi itu. Malah kompetitor yang besar itu adalah motivasi saya untuk bisa menjadi sebesar itu. Seperti itu sih. Ya, luar biasa ya. Jadi teman-teman percayalah ya. Ya bukan saya aja yang mengalami, teman-teman BBB ini hampir semuanya sama mengalami. Semakin banyak kita berbagi ilmu, berbagi apapun, itu insya Allah bisnis kita akan semakin
berkembang ya. Betul, Pak Budi. Ya, Mas Wahyu juga sama yang Mas Wahyu mengalami. Seingat saya Mas Wahyu pada waktu bergabung dengan BBB itu malah bisnisnya pas menurun ya Mas Wahyu ya. Padahal ya ini turun mesin Pak. Turun mesin tapi alhamdulillah. Nah ini teman-teman sekalian, ini sebelum kami tutup, nanti setelah ini kita tutup bersama, ini mungkin Mas Wahyu bisa perkenalkan beberapa pengurus pusat BBB yang ada di sini mungkin. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Salam BBB, berbagi bersama berkembang.